Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulurku pecinta jelajah Raden Majapahit. Pada malam ini kali ini saya berada di Kampung Majapahit yang saya ini mau ceritanya ini mau sowan atau silaturahmi ke Raden Wijaya atau pendiri Kerajaan Majapahit Sang Rama Wijaya. Dan pada saat ini saya persis di titik mau ke petilasan Prabu Sang Rama Wijaya, seorang tokoh besar, seorang yang membuat Majapahit ada. Dan ikutin terus jelajah Raden Majapahit. Ya, pada malam ini karena kita ini jam 3, makanya suasananya di area Kampung Majapahit ini sepi. Ini suasananya ini sangat menggambarkan atau masih banyak rumah-rumah Majapahit. Masih banyak, masih bagus ya rumah-rumah Majapahit ini. Ini kondisinya ini. Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang sangat besar yang berpengaruh di Nusantara. Pendirinya seorang Sang Rama Wijaya. Dan sebentar lagi ini saya sampai di sini. Saya izin kepada sudah sampai sini saya. Sedikit tinggi ya. Udah kita sama ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Salam leluhur-leluhur Majapahit. Pada malam ini, pada malam yang sangat bahagia ini, saya bersilaturahmi, bersowan kepada bebuyut atau tokoh sejarah, tokoh besar, pendiri kerajaan yang paling besar di Nusantara. Dan kita langsung tanya-tanya sama Mbah atau juru kunci Mbah Muhammad Asad nggih bagi. Siap nggih bagi? Siap. Ngapurane bagi kula cuma pengen tanglet Mbah Raden Wijaya, kan kita sebagai leluhur, sebagai anak cucu sekarang Mbah. Saya ingin bahwa zaman-zaman sekarang ini menghormati leluhur dan melestarikan peninggalan yang ada Mbah. Itu Mbah ini juru kunci udah lama nggih Mbah? Ten mriki nggih. Maksudnya menjaga di sini udah lama gitu Mbah? Saya menjaga ini lebih dekat menjadi juru kunci baru 2 tahun. Baru 2 tahun Pak? Iya. Dan juga dulu di tahun 2010 pernah jadi asisten di zaman juru kuncinya Pak Kukup sampai 2014. Oke. Jenengan asli mriki Mbak? Pulau asli mriki. Oh. Nah ini sebenarnya ini apa? Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya ini siapa Mbak? Beliau ini Mbak? Kalau dikaji dari sejarah yang pernah saya baca,
Intinya Eyang Raden Wijaya sebenarnya putra mahkota dari kerajaan Galuh Pakuwon. Itu Sunda, Mbah? Sunda Galuh, cucu dari Sunda Galuh, termasuk ayahnya bernama Dharma Jaya. Oh, terus dia dijodohin sama, kalau nggak salah beliau ini dijodohin sama anaknya Prabu Kertanegara, ya Mbah? Prabu Singosari, nggih? Belum, Mbah. Begini, karena di masa kecilnya itu orang tuanya Dharma Jaya meninggal. Jadi di masa kecilnya belum dewasa, dia diajak ibunya ke Singasari untuk mengabdi. Karena dia putra mahkota yang belum bisa untuk menduduki kerajaan Galuh Pakuwon. Galuh Pakuwon, daerah Kulon, Mbah, ya, Jawa Barat, ya. Kalau sekarang itu mungkin termasuk daerah Pajajaran. Antara bukan, kalau Pajajaran kerajaan, Mas. Mungkin kalau sekarang ini termasuk wilayah Garut, Ciamis gitu, Mbah, ya. Bogor gitu. Ya, daerah Cirebon. Daerah Cirebon. Jadinya berarti Mbah Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya pendiri Majapahit ini masih keturunan dari kerajaan Galuh Pakuwon, bagi-bagi. Ya, dan juga ibunya adalah dari Singasari, Eyang Lembutang, atau Tutu dari Singamurti, atau Cicit dari Kentetes Kenangrok. Oh, berarti masih menyatu, Mbak, keturunan Sunda Galuh sama keturunan Singosari gitu, Mbak, ya? Iya. Terus ini, Mbak, ya, apa? Misalkan di sini ini banyak, Mbak, bicara ini ya, yang silaturahmi ke sini, Mbak. Hari apa itu? Apa ada hari tertentu atau hari apa, Mbak? Biasanya tiap hari ya ada saja, tapi hari keramaian biasanya di sini adalah Jumat Legi. Jumat, ya sahabat, ini yang paling ramai di sini Jumat Legi, dan kita sebagai anak cucu ini melestarikan, Mbak, ya, dan menguri-uri budaya lah. Uri-uri leluhur. Jangan sampai leluhur kita ini hilang, tertelan apa waktu demi waktu karena kita ini tidak melestarikan, Mbak, ya. Terus terus di sini kan ada makam banyak, Mbak. Itu makam selir-selirnya, Mbak, ya. Boleh diceritain selir yang pertama itu siapa, Mbak? Selir Raden Wijaya itu, Mbak. Kalau yang selir itu termasuk di sini, ya, di sini Eyang Doro Petak. Beliau ini Eyang Doro Petak ini dari mana, Mas, sebenarnya, Pak? Eyang Doro Petak sama Eyang Doro Jinggo adalah dari Pamalayu, istilah waktu ekspedisi Pamalayu. Oh, kalau nggak salah itu pemimpinnya Mbah Kebo Anabrang, Mbah. Kalau nggak salah, Mbah, ya. Bisa juga, ngoten. Ceritanya gitu. Terus yang satunya, Mbah? Yang satunya kalau di dalam sini ya Eyang Gayatri. Yang Gayatri kalau nggak salah itu putrinya Prabu Singosari Telakir Kertanegara. Kertanegara, itu yang ada di sini. Kalau nggak salah Ratu Gayatri itu ibundanya Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ya, Mbak? Iya, itu Tribhuwana Tunggadewi adalah benar. Gelar, Mbak. Namanya sinten, Mbak? Dia Eyang Gayatri mempunyai 2 anak, Dyah Gitarja dengan Dyah Wiyat. Yang menjadi raja ketiga adalah Dyah Gitarja dengan gelar Tribhuwana Tunggadewi. Jadi sahabat Raja Raden Majapahit, Ratu gelarnya Tribhuwana Dewi ini yang menjadikan waktu beliau memimpin Majapahit, beliau ini yang menjadikan Majapahit kejayaan, di masa kejayaan nih, Mbak, katanya, Mbak, ya. Mulai masa kejayaan sampai Hayam Wuruk putranya, ya, Mbak, ya. Iya, sampai Hayam Wuruk sampai ke Madagaskar sana. Iya, jadi Nusantara cerita apa semenjak beliau ini Ratu Tribhuwana Dewi memimpin kerajaan Majapahit menjadi besar atau kekuasaannya meliputi pada Madagaskar, kalau sekarang Pahang, Singapura, ya, Mbak, ya, sampai ke Sorong. Itu di waktu zamannya Tribhuwana Tunggadewi, atau siapa, Mbak, namanya aslinya tadi, Mbak? Tribhuwana Tunggadewi adalah Dyah Gitarja. Dyah Gitarja. Itu Raden Wijaya itu berarti beliau meninggal, yang menggantikan raja kedua itu sinten, Mbak? Yang kedua adalah Jaya Negara atau julukan Kologemet, itu anak dari Eyang Doro Petak. Itu petilasannya di mana kalau di daerah Trowulan, Mbak?
kalau bisa dikatakan benar, kalau di Siti Inggil ini termasuk ibunya Petulasan Jayanegara, terkenalnya adalah kubur jago, ada di daerah Jabung. Jabung. Dekat Brau nih Mbak. Boten. Tepe nggih. Tepe melok kecamatan ya Cukup. ikut kecamatan Jatirejo ya. Berarti petilasan ini atau apa Mbak? Kalau orang Setinggil Bukit Setinggil ini setiap hari buka gitu Mbak? Siti Inggil ini Setiap 24 jam atau tutup tertentu hari apa yang tutup gitu Mbak? Barangkali kan sahabat ini kalau misalkan main ke sini takutnya udah ke sini ntar tutup gitu loh Mbak. kalau di sini 24 jam. 24 jam sini ya. Alhamdulillah Pak. Iya. Bagi pecinta uri-uri budaya leluhur ini, kalau ke petilasannya Mbak Raden Wijaya Pendiri Majapahit ini terbuka untuk kalangan apapun ya Mbak ya. Iya. Yang penting di sini niatnya adalah Silaturahmi, silaturahmi, uri-uri leluhur kita, utamanya adalah doa. mengirimkan doa sesuai agama masing-masing ya Mbak ya. Iya, dan Kepercayaannya masing-masing. Tapi setiap hari banyak Mbak ya nggih. Tiap hari ada aja. Ya ini kalau mungkin ini hari malam Jumat ini udah banyak ya ada. Malam Jumat tuh ya Mas, Jumat pagi Mas ini. Kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah Jumat Wage. Terus semenjak Bapak Abah ini nunggu di sini 2 tahun, apa Mbak ada kejadian aneh nggak di sini? Ada kayak orang ibaratnya itu orang kesurupan atau kejadian aneh lah menurut sampean itu Pak semenjak di sini? Selama di sini nggak ada kejadian aneh. Nggak ada kejadian aneh. Kalau kejadian aneh berupa cahaya yang datang, cahaya yang keluar, memang sering. Ya. Iya. Ya intinya kita kalau niat ke sini ke makam leluhur ini intinya jangan aneh-aneh gitu Pak ya. Yang penting Yang penting kita niatnya positif gitu. Ntar kalau ke sini langsung ke mbahnya ini harus dituntun ke situ Pak ya. Berarti di situ tuh ada sebuah makam Raden Wijaya sama empat putri. Kalau garwo Pak kan ada itu. Ada garwo itu. Iya. Siapa itu? Kalau di dalam itu termasuk ada yang bentuk makam. Tapi itu sebenarnya bukan jasad yang dimakamkan, itu merupakan abu yang dimakamkan. Termasuk Eyang Raden Wijaya, Eyang Gayatri, Eyang Berpeta, Eyang Berjinggo, dan oh iya Mbak, maaf Mbak, saya potong Mbak. Kalau Eyang Darah Jingga itu siapa Mbak beliau itu Mbak? Siapa? Dia juga masih saudara dari Eyang Berpeta yang dibawa dari Pamalayu. Waktu ekspedisi Pamalayu itu Mbak. Inji. Terus yang satu lagi Mbak, terakhir ini yang garwo itu. Nah, ada makam yang satunya Mbak Putri Garwo itu. Siapa itu Mbak beliau itu Mbak? Garwo. Yang satu Abdi Kinasih Kaki Regel. Nah, ini kesinten Mbak niku Mbak. Abdi Kinasih Kaki Regel itu adalah istilahnya pembantu tentang yang memberi makan tentang hidup dan matinya seorang raja, atau sekarang aspri, asisten kalau khusus. Sekarang itu asisten khusus Ya. Kalau orang Jawa menyebut itu pembantu gitu bahasa kasarnya gitu Pak. Iya, asisten khusus ke presiden nggak menyinggung. Tapi semenjak sampean di sini 2 tahun ini banyak Pak artis-artis ke sini atau kalangan pijat banyak Pak mungkin ya, tapi jangan sebutin namanya Pak. Banyak Pak. Kalau saya lihat itu kayaknya di TV itu banyak yang ke sini itu. Iya, banyak sekali. Banyak sekali Pak yang ke sini ya. Meskipun pejabat juga banyak sekali. Banyak sekali Pak ya. Karena masih mengingat leluhurnya. Oke, leluhur, apalagi beliau ini seorang pendiri Majapahit Mbak. Iya. Kerajaan besar di Nusantara Mbak. Iya kan? Iya. Pesannya Mbak buat peziarah di sini, pesannya terakhir Mbak. Kalau pesan saya, kalau mau ziarah di sini lebih baik punya niat positif. Supaya apa? Supaya energi di suatu tempat ini
bertambah sinergi dengan kekuatan energi positif. Cuma Ya. itu. Saya terima kasih Mbak ya, sudah dikasih informasi. Kalau saya punya salah, saya minta maaf kepada Mbak ya. Sahabat jelajah Raden Majapahit, cukup di sini saya bincang-bincang dengan juru kunci Bukit Setinggil atau petilasan Mbah Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Kenapa saya selalu mendatangi, menjelajahi leluhur-leluhur Majapahit? Karena saya sangat cinta dengan leluhur-leluhur kita. Karena apa? Kita ada ini karena adanya leluhur. Kita tidak akan ada tanpa adanya leluhur. Kita tidak akan menjadi apa-apa, Mbak Nggih, Pak. Dan cukup di sini. Dukung selalu channel Jalan Masjid, karena dimanapun semoga kita diberikan keselamatan. Intinya dimanapun kita harus berbuat baik. Berbuat baik kita menjadi lebih baik. Dan assalamualaikum. Salam leluhur Majapahit. Salam hormat. Sahabat jelajah Raden Majapahit, pada kali ini saya terharu, ungkapan saya itu bahagia dan sedih, karena alhamdulillah saya bisa sowan ke petilasan beliau, seorang pendiri Majapahit, seorang tokoh besar, seorang orang pilihan, dan seorang yang agung dari zamannya. Beliau adalah Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya. Dan kata guru saya atau nasihat guru saya, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, dan kita ada karena adanya leluhur, dan tidak adanya leluhur kita tidak akan ada. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi sekarang, kita wajib menjaga peninggalan leluhur. Seperti apa? Seperti sebuah petilasan, seperti sebuah candi peninggalan leluhur kita harus dijaga. Dan persis saya di dalam sini ada sebuah selir-selir beliau yang ada di sini. Di sini Raden Wijaya dan Dimas. Nah, di sini Garwo Padmi. Nah, dan di sini Garwo Selir Doro Petak. Nah, di sebelah sini lagi Mas. Di sini nih Abdi Kinasi Kaki Regel, dan di situ lagi nih Garwo Selir Doro Jinggo. Nah, ini saya persis nih di pintu gerbangnya ini. Saya udah komunikasi dengan penunggu sini, dalam arti saya di sini niatnya saya hanya silaturahmi ke beliau. Mungkin sosok-sosok yang di sini nih mungkin sama saya, atau saya tidak bermaksud jahat di sini. Saya hanya silaturahmi ke beliau. Lokasinya saya persis jam 2 malam di sini. Dan assalamualaikum, salam leluhur Majapahit.